Setelah bertahun-tahun hidup sendiri sejak perceraiannya, Sekar akhirnya memperkenalkan seorang pria bernama Reno kepada Farah. Dia pacar ibu sekarang. Katanya suatu sore sambil menyeduh teh, senyumnya tenang di balik daster longgar yang membingkai tubuhnya yang masih terawat. Sekar, meski sudah kepala 4, tetap terlihat menawan. Kulitnya bersih, tubuhnya ramping, dan sorot matanya lembut tapi hidup. Banyak yang bilang Sekar tak terlihat seperti ibu beranak satu. Lebih mirip kakak sulung yang telat menikah. Reno, pria 40-an dengan tubuh tegap dan rahang kokoh, punya pesona tenang yang memikat. Ia datang mengenakan kaos polo dan celana jeans bersih. Rambutnya sedikit beruban di sisi, tapi justru menambah kesan matang. Bahunya lebar, kulitnya sawo matang, dan tangan yang terlihat sering bekerja, berurat tapi bersih. Cara bicaranya santun, tapi sesekali melontarkan candaan kecil yang membuat Sekar tertawa dengan cara yang belum pernah Farah lihat sebelumnya. Sejak resmi jadi pacar ibunya, Heno mulai sering mampir ke rumah. Kadang sore hari, kadang malam. Kadang membawa makanan, kadang hanya datang untuk menemani ngobrol di teras sambil memijat ringan pundak Sekar. Awalnya, Farah tak begitu peduli. Ia senang karena ibunya menemukan tambatan hati yang baru. Malam sudah larut. Ketika Farah terbangun, udara kamar terasa lebih panas dari biasanya, membuatnya gelisah. Ia bermaksud ke dapur untuk minum, tapi langkahnya terhenti di lorong oleh suara samar dari arah kamar ibunya. Awalnya ia hanya diam, berdiri mematung dalam gelap. Tapi rasa penasaran perlahan menarik tubuhnya mendekat. Cahaya dari bawah pintu itu redup, tapi suara di baliknya justru jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Farah menempelkan telinganya di pintu kamar ibunya. Suara samar dari dalam kamar itu tak bisa ia abaikan. Helaan napas berat, kasur yang berderit, dan sesekali bisikan nama Reno dari suara Sekar yang ditahan. Farah menggigit bibir. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia tahu ini salah, tapi kakinya tak mau pergi. Saat tubuhnya bergeser sedikit untuk mencari posisi melihat yang lebih baik, lututnya tak sengaja menyenggol pintu kamar ibunya yang sedikit terbuka. Suara krak kecil terdengar cukup jelas dalam keheningan malam. Sunyi. Farah langsung mundur beberapa langkah, panik, lalu berlari kecil ke kamarnya sendiri. Ia naik ke tempat tidur dan menarik selimut hingga ke leher, berpura-pura tidur. Tapi telinganya masih panas, jantungnya masih berpacu. Tak lama kemudian, terdengar langkah pelan mendekati lorong. Pintu kamar Farah terbuka sedikit. Reno berdiri di amang pintu. Siluet tubuhnya terlihat jelas dari cahaya remang koridor. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi Farah bisa merasakan pandangannya menyapu tubuhnya di balik selimut. Reno hanya berdiri sebentar, lalu menutup pintu kembali. Tak satu kata pun keluar, tapi Farah tahu. Ia ketahuan. Keesokan harinya, Farah berusaha sibuk dengan kegiatan kampus, lalu sore itu ia punya janji pergi berenang di rumah temannya. Sudah lama direncanakan, double date kecil-kecilan. Pacarnya, Ilham, menyambut dengan senyum seperti biasa, dan Farah mencoba menikmati waktunya. Kolam renang di rumah Tia tampak berkilau oleh cahaya lampu taman. Udara sore mulai sejuk, tapi kehangatan tawa dan suara cipratan air membuat suasana tetap hidup. Farah duduk di pinggiran kolam, membiarkan kakinya bermain di air. Di seberangnya, Tia sedang digendong oleh Raka di tengah kolam, tertawa-tawa sambil saling memercikan air. Mereka tampak serasi, nyaman, mesra tanpa dibuat-buat.
Ilham baru keluar dari air, menghampiri Farah sambil mengibas rambut. "Kamu nggak berenang?" "Ntar deh, males basah semua," jawab Farah sambil tersenyum datar. Ilham duduk di sebelahnya, lalu merangkul bahunya, mencoba mencium pipi Farah. Gadis itu mengelak pelan, tapi tak sepenuhnya menolak. Lalu mereka menghilang sejenak ke kamar mandi villa yang memang disiapkan untuk bilas dan ganti baju. Pintu ditutup. Ilham langsung mencium Farah. Kali ini lebih agresif. Nafasnya sudah berat. Tangannya buru-buru menarik resleting jaket tipis Farah. Mereka berdiri berhadapan di ruang sempit. Air dari rambut masih menetes ke lantai. Farah menahan napas. Ada harap, ada ragu. Namun hanya butuh beberapa menit. Bahkan sebelum Farah sempat merasa dimulai, Ilham sudah terhenti. Ia bersandar ke dinding, napas terenah, matanya setengah tertutup. "Sorry, Fa. Aku terlalu kebelet." Farah berdiri diam, menunduk. Di balik baju renangnya yang masih setengah terbuka, tubuhnya seperti menunggu sesuatu yang tidak jadi datang. Ya udah, gak apa-apa," jawabnya datar, lalu menutup jaketnya perlahan. Ilham mencium pipinya sekali lagi, lalu keluar lebih dulu sambil terkekeh-keh, seolah semuanya lucu. Farah menatap dirinya di cermin kecil di atas wastafel. Matanya tidak menangis, tapi juga tidak tenang. Merapikan rambutnya, lalu mengambil tas kecilnya dan meninggalkan ruangan itu. Di kolam, Tia masih bersama Raka. Duduk di tangga air, memeluk pacarnya sambil kadang berciuman. Ada keintiman yang tidak ribut tapi terasa. Farah memandangi mereka dari jauh. Ia menulis pesan cepat di grup. "Gue cabut duluan ya, masih ada urusan. Thanks for today." Lalu ia berjalan keluar villa, mengenakan jaket dan menyetap ojek online di depan pagar. Pikirannya kosong, tapi tubuhnya tidak. Tubuhnya masih menggantung. Dan ketika langkahnya tiba di depan pintu rumah, dan ia tahu siapa yang ada di dalam, tubuhnya berhenti sejenak. Tapi hanya sejenak. Pintu rumah terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Farah masuk tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya dari dapur yang menyala redup seperti memang sengaja dibiarkan begitu. Ibu tidak di rumah. Tadi siang sempat kirim pesan, katanya ada reuni dengan teman-teman SMA dan mungkin menginap di rumah sepupunya di Depok. Farah tak terlalu peduli waktu itu. Sekarang baru terasa artinya. Ia melepaskan sandal perlahan. Suara langkah kakinya nyaris tak terdengar. Tapi seseorang di ruang tengah tampaknya sudah tahu ia pulang. "Sudah sampai?" Suara itu datang dari arah dapur, diikuti langkah santai. Reno berdiri di sana hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek rumah. Tangan kirinya masih memegang gelas, embun air dingin tampak di permukaannya. Farah menunduk kecil, mencoba bersikap biasa. "Iya, acara berenangnya cepat selesai." "Seru?" Reno menyiringai, matanya tak lepas dari wajah Farah. Atau mungkin lehernya yang masih lembab, rambutnya yang belum sepenuhnya kering. "Teman-temanmu kelihatan happy tadi?" Tanyanya pelan, tapi nadanya bukan basa-basi. Farah terdiam sejenak. Ia tahu Reno tahu sesuatu, entah dari caranya berbicara atau dari matanya yang seperti sudah membaca isi kepala Farah. Ia hanya menjawab seadanya. "Mereka pasangan lama, udah cocok banget." Reno mendekat satu langkah, lalu satu lagi. Kini jarak mereka hanya tinggal udara. Ia mencondongkan tubuh, menaruh gelasnya ke meja di samping kulkas, lalu berbisik, pelan, tepat di telinga Farah. "Kamu kelihatan kecewa, Far. Seperti ada yang kamu harapkan, tapi nggak terjadi." Farah menggigit bibir. Wajahnya memanas, bukan karena marah, tapi karena diucapkan oleh orang yang seharusnya tak tahu, tapi justru tahu terlalu dalam. "Udahlah, Om," gumamnya. "Aku capek." Reno tertawa pelan. "Om,
Ia membungkuk sedikit. Matanya tepat di level matanya. "Tadi malam kamu panggil aku Reno." Farah tak menjawab. Ia melangkah pelan menuju sofa, berniat duduk. Tapi Reno lebih dulu sampai. Ia sudah duduk di sana, membiarkan ruang yang kosong cukup untuk satu orang, tapi terlalu sempit untuk menjaga jarak. Farah ragu sejenak, tapi entah kenapa tubuhnya tetap duduk. Senyap beberapa detik. Reno mengangkat tangannya, menyentuh ujung rambut Farah yang masih sedikit basah, menarik satu helai pelan-pelan, lalu melepaskannya seolah sedang memainkan sesuatu yang rapuh. "Kamu pulang lebih cepat, padahal malam ini rumah kosong." Farah menoleh perlahan. Pandangannya bertemu milik Reno. Belum sempat ia bicara, Reno menyelipkan satu kalimat yang membuat jantungnya berhenti sejenak. "Aku tahu kamu kebangun malam itu." Farah tersentak kecil. Wajahnya langsung menegang. Matanya membelalak sesaat, lalu buru-buru menunduk. Tapi tak ada bantahan keluar dari bibirnya. Karena memang ia tak pernah bisa melupakan bayang tubuh mereka di balik pintu kamar itu. Bayang yang terus tinggal di kepalanya, diam-diam. Reno tersenyum tipis. Tangannya menyentuh punggung tangan Farah yang gemetar halus. Tak menekan, tak memaksa. Tapi Farah tak menarik diri. Dan ketika Reno bergerak sedikit lebih dekat, suaranya hanya tinggal nafas di telinga Farah. "Kalau kamu butuh seseorang yang tahu cara menyentuh, bukan sekadar kulit, tapi yang lebih dalam, biar aku yang ajari." Farah memejamkan mata. Tarikan nafasnya tersendat seperti sedang menahan sesuatu yang tak mungkin disampaikan dengan kata-kata. Ia tahu ini salah, tapi ketika jarak di antara mereka makin tipis dan udara terasa lebih berat dari biasanya, yang menjawab bukan pikirannya, tapi tubuhnya yang perlahan condong, yang diam-diam membuka pagar. Karena terkadang yang paling menggoda adalah apa yang seharusnya dijauhkan. Reno mematikan lampu ruang tamu. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari celah tirai menumpahkan warna perak di lantai dan dinding. Farah tak bergerak, tapi tidak juga menolak. Nafasnya naik turun, tak beraturan, seperti seseorang yang baru saja belajar membaca perasaan yang rumit. Ketika Reno menyentuh ujung jemarinya, Farah tak menjauh. Jemari itu berpindah ke lengan, lalu ke punggungnya, melewati bahu yang sedikit menggigil. Reno tidak terburu-buru. Ia tahu betul, sesuatu yang rapuh tak bisa disentuh dengan kasar. Dalam diam, Reno membimbing Farah bersandar ke sandaran sofa. Tangannya bergerak seperti hujan yang turun ringan di awal musim. Dan saat bibir mereka akhirnya bertemu, tidak ada suara, hanya embusan nafas panjang yang dilepaskan dari dalam dada. Tak ada kata yang mereka tukar. Tapi dari caranya Reno menatap, dari caranya Farah menggenggam ujung baju Reno, dunia tahu, malam itu ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara dua orang yang tahu itu tak seharusnya terjadi. Dan ketika selimut tipis menutupi tubuh yang saling mendekap dalam gelap, bulan perlahan beringsut dari jendela, seperti tahu dirinya tak pantas jadi saksi. Matahari menembus tirai kamar dengan malas. Farah terbangun pelan. Selimut masih melilit tubuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi lantai yang dingin. Seperti pikirannya, dingin, kusut, dan penuh debu yang belum sempat disapu. Di kamar sebelah, ibunya belum kembali. Katanya semalam ada urusan pekerjaan di luar kota. Farah menghela nafas manjang. Hening rumah pagi itu terasa canggung, seolah dinding pun tahu ada sesuatu yang telah berubah. Reno tidak terlihat, tapi kehadirannya masih membekas di udara, di bau sabun yang tertinggal di kamar mandi,
Di bantal ruang tamu yang sedikit miring, seolah baru saja dipakai seseorang tidur sambil gelisah. Farah menggigit bibirnya. Sisa dari malam itu masih melekat, tidak hanya di kulit, tapi di sesuatu yang lebih dalam. Dan yang paling menyiksa, ia tidak tahu apakah yang ia rasakan itu jijik atau rindu. Farah memberanikan diri mengajak Ilham bertemu lagi. Mereka duduk di kafe kecil dekat kampus, berbicara canggung seputar film, kelas, dan rencana akhir pekan. Ilham berusaha hangat, memegang tangannya di atas meja. Tapi Farah tahu ada jarak. Dan itu bukan dari Ilham, tapi dari dirinya sendiri. Malam itu, Ilham mencoba menciumnya sebelum mereka berpisah. Farah diam saja, membiarkan bibir itu menyentuhnya. Tapi hatinya tidak bergerak. Ada yang tumpul. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus memberi Ilham kesempatan. Tapi wajah Reno, dengan senyum separuh nakalnya, terus hadir tanpa diundang. Farah mencoba sibuk, pulang cepat, menghindari terlalu banyak bicara dengan ibunya. Tapi seperti luka yang disiram garam, rumah itu makin terasa sempit. Dan Reno seolah tahu celah. Setiap kali Sekar tidak di rumah, ia selalu muncul. Entah di dapur, di halaman belakang, bahkan pernah sekali duduk santai di kamar Farah saat ia pulang lebih awal. "Kamu gak harus pura-pura gak lihat aku, Far," katanya suatu sore ketika mereka hanya berdua di rumah. "Kita sama-sama tahu malam itu bukan mimpi." Farah ingin marah, tapi suaranya hilang. Ia hanya berjalan cepat ke kamarnya, menutup pintu. Tapi Reno tidak mengejar. Ia tahu waktu adalah senjatanya. Suatu malam, ibunya baru pulang larut. Farah duduk di sofa, pura-pura menonton TV. Reno duduk di seberang, membaca koran, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sekar tersenyum letih, mencium kening Farah seperti biasa, lalu pergi ke kamar. Tapi malam itu, Farah tidak bisa tidur. Dan entah kenapa, langkah kakinya justru menuju ke ruang tamu, tempat Reno masih duduk sendiri. Lampu hanya menyala redup. Tidak ada kata, hanya tatapan. Dan kali ini, Farahlah yang lebih dulu melangkah mendekat. Malam itu bukan tentang cinta, bukan juga tentang gairah. Itu adalah awal dari kehancuran. Saat batas tak lagi jelas, saat suara hati dikalahkan oleh ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Farah tahu, ia telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Dan di balik pintu kamar ibunya, mungkin kepercayaan sudah mulai retak. Hanya belum terdengar suaranya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe supaya Mimin makin semangat buat upload cerita seru berikutnya. Kalau kamu punya pengalaman menarik, cerita juga di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi cerita berikutnya.